Hello everybody, welcome back to my channel. It's me Juta Manik. Dalam video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua situasi perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta dan situasi di bandara juga dan aturan-aturan apa saja yang harus kita persiapkan kalau kita menuju atau pergi dari Jakarta ke tempat-tempat lain atau kita dari daerah menuju ke Jakarta. Oke teman-teman, check it out. Oke teman-teman, jadi ini perjalanan saya dari Jakarta Barat. Kalau kita lihat teman-teman ya, itu jalanan sepi banget. Kalau saya katakan sepi banget itu kalau saya bandingkan dengan situasi Jakarta yang dulu ya, sebelum COVID-19 melanda negara Republik Indonesia maupun negara-negara lain ya. Nah, kita akan bicara tentang Bandara Soekarno-Hatta dan perjalanannya ke sana ya. Ini jalan tol memang kelihatan sepi pastinya ya. Tapi teman-teman perlu tahu kalau perjalanan ini kami kencang banget, dalam artian bisa sampai 100 km per jam. Karena apa? Karena sepinya tadi ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman dalam video ini saya akan berbagi kepada teman-teman apa-apa saja yang harus kita persiapkan kalau kita pergi dari Jakarta ke daerah lain menggunakan pesawat terbang. Ya, atau dari daerah kita misalnya seperti adik saya, karena kami ini ingin menjemput adik saya dari Sumatera Utara yang tadi berangkat jam 2 siang. Terus kita harus jemput jam 4.20 ya. Tapi ini kayaknya kita kecepatan ya. Kita ini masih jam 3 tapi kita udah jalan ya menjemput. Oke, itu tadi seputar perjalanannya. Sepi banget teman-teman. Kita sudah masuk daerah area Bandara Soekarno-Hatta. Dan teman-teman bisa lihat sendiri ya situasinya bagaimana di new normal ini ya. Oke, saya akan bahas teman-teman. Karena adik saya ini teman-teman, itu saya ngurusin semua berkas-berkasnya kepergian dia dari Sumatera Utara sampai ke Jakarta. Well guys, jadi kita sudah sampai di parkiran Bandara Soekarno-Hatta. Itu kita menuju gate 2E ya kalau nggak salah ya. Gate 2E karena itu Batik Air ya. Oke, kita parkir dulu teman-teman. Nah, sembari menunggu teman-teman, ini kita situasinya. Sembari menunggu saya akan jelaskan ya nanti bagaimana situasi di sana dan apa yang harus kita persiapkan. Nah, tapi sebelum itu kita lihat-lihat dulu nih seputaran ini gimana sih, apakah rame, bagaimana protokol kesehatan yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, kalau tempat duduk teman-teman itu tempat duduknya udah dipisah ya. Jadi yang 1, 2, 3 misalnya yang kursi nomor 2 itu nggak dipakai lagi ya. Oke, kita ini sudah ada teman-teman. Saya mencoba vlog-vlog gitu ya teman-teman. Just wanna share to all of you guys. Karena memang gak semua orang punya kesempatan bisa ke Bandara Soekarno-Hatta saat ini ya. Di situasi new normal ini. Nah ini begini teman-teman. Jadi buat teman-teman sekalian yang di rumah juga boleh tahu. Nah begini keadaannya. Sepi banget. Sepi dalam artian karena Soekarno-Hatta itu kita tahu pasti rame biasanya ya teman-teman. Tapi di sini sepi dan saya lihat memang rata-rata all of them itu sudah pakai masker. Tapi walaupun maskernya kadang dibuat ke bawah ya. Kalau saya sendiri saya selalu pakai masker teman-teman. Ya saya nggak tahu ini ada atau tidak tapi saya pakai masker aja lah untuk preventif to myself gitu ya. Nah teman-teman sebelumnya kita ke toilet dulu ya. Kayaknya kita ini udah kebelet juga. Udah nih kita menuju toilet. Tapi kita nggak usah sampai masuk banget ya kameranya ya. Cukup sampai di sini aja ya. Oke. Nah, teman-teman kalau kita mau ke bandara nanti ada sterilisasi ini. Ini gratis sih. Maksudnya ya kalau kita mau ini kan. Nah, oke teman-teman, kita bicara soal lagi kayak tadi ya. Sembari video ini berlanjut, saya akan jelaskan kepada teman-teman apa-apa saja yang harus kita persiapkan. Oke. Yang pertama rapid test. Nah, rapid test ini teman-teman, ini wajib hukumnya ya, jadi bukan sunnah. Jadi dalam artian wajib itu ya teman-teman wajib membawa hasil rapid test dan itu harus negatif ya teman-teman ya. Kalau positif saya yakin pasti teman-teman pasti ditolak ya. Nah untuk rapid test ini teman-teman di daerah Pematang Siantar itu kena 400.000. Nah adik saya kan berangkat itu 2 orang, satu usia 18 tahun, satu usia 6 tahun atau 5 tahun itu. Dan itu wajib teman-teman, rapid testnya itu wajib ya. Jadi ini sembari saya ngevlog, saya coba jelasin lagi tadi ya. Oke, jadi wajib rapid test, bayarnya itu 400.000 di rumah sakit tentara Pematang Siantar. Mungkin di setiap rumah sakit berbeda ya.
eh, harganya. Tapi ini wajib. Nah, terus ada lagi yang namanya SKIM ya. SKIM itu seperti surat izin masuk gitu, DKI Jakarta sama keluar masuk gitulah. Tapi kalau saya baca-baca di website, itu diminta seperti orang pekerja. Oke teman-teman, ini ada iklan sedikit ya, Traveloka ya. Ya boleh lah teman-teman kalau mau apa pakai Traveloka ya. Oke, nah kalau teman-teman buat skim itu kemarin saya agak ribet. Ribetnya kenapa? Karena itu seperti diminta untuk orang-orang yang sudah kerja. Karena harus ada yang dari atasan, surat dari pekerjaan bahwa Anda itu ada keperluan. Nah, maka dari itu kemarin adik saya, karena juga saya sudah dapat info juga dari orang, katanya ada juga yang nggak pakai skim itu boleh lewat. Jadi ya udah saya suruh aja adik saya itu nggak usah ngurus skim karena itu repotnya minta ampun. Kenapa? Harus ada RT RW, minta ini apa, harus ada penjamin. Nah, yang menurut saya I don't know, tapi saya nggak ngerti atau saya nggak tahu pasti apakah memang skim ini sudah dicabut atau tidak ya. Tapi saya lihat di media masih ada, saya kurang paham. Tapi teman-teman, adik saya lolos tanpa skim. Jadi yang perlu memang, kata adik saya itu adalah hasil pemeriksaan laboratorium atau klinik gitu tentang rapid test. Lalu apa-apa saja yang diperiksa dalam rapid test itu, kata adik saya, cuma darah kita diambil gitu, dari jari kita itu diambil. Nanti bakalan ada hasilnya itu kita negatif atau positif. Nah sebenarnya saya pengen tunjukin sih kepada teman-teman semua gimana bentuk laporannya gitu ya. Tapi saya takut ini seperti rahasia gitu. Tapi kalau ada yang mau mungkin bisa WhatsApp saya di 082372430607, nanti saya share kepada teman-temannya. Jadi saya nggak usah buat di video ini. Tapi yang diperiksa itu ya, itu saya lihat itu ada mata buta atau tidak, right eyes, left eyes, terus color blind, terus ada banyak ini ya, bahasa biologi sih, saya nggak ngerti juga ini ada. Pokoknya saya nggak ngerti lah. Tapi yang pasti ini jelas banget dibuat bahwa adik saya negatif, besar banget stempelnya ya. Nah, untuk teman-teman itu kan ada kebijakannya, dalam artian kebijakan 3-4 jam kita sebelum keberangkatan kita harus sudah di bandara. Nah, kata adik saya, kalau kita nggak bawa hasil rapid test kita negatif, maka kita harus wajib tes di bandara dan harganya mahal banget teman-teman. Kalau di Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara itu harganya 650.000. Jadi kalau kita di daerah tadi sebelum kita ke bandara itu hanya 400.000 dan ini hanya berlaku 3 hari teman-teman. Ini 3 hari, ini saya coba lihat nggak ada sih dibuat sini 3 hari, tapi saya lihat di media memang katanya ini hanya 3 hari. Jadi teman-teman juga disarankan untuk membuatnya itu sehari sebelum keberangkatan. Jadi teman-teman boleh saja pesan tiketnya dulu, pesan aja dulu tiketnya, terus sehari keberangkatan baru teman-teman pergi ke rumah sakit untuk rapid test. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa adik saya itu ada usia 5 tahun atau 6 tahun, itu juga ikut rapid test ya. Jadi semua usia saya pikir itu wajib rapid test dan dinyatakan negatif. Oke? Jadi yang menurut saya yang paling penting itu adalah rapid test. Yang biayanya yang menurut saya itu lumayan mahal. Nah ini adik saya teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh lihat sendiri. Itu adik saya, itu keponakan saya. Itu masih kecil dan itu harus rapid test. Jadi dengan biaya seperti itu tambah lagi biaya penerbangan ya mungkin cukup mahal teman-teman. Tapi mungkin teman-teman juga harus berangkat dan tidak boleh ditolak, mungkin hanya memang ada keadaan yang memaksa atau memang genting gitu ya. Ya teman-teman harus rapid test ini teman-teman ya. Karena kalau nggak rapid test nggak boleh masuk pesawat, itu aja dia. Nah kalau skim itu kan katanya aturannya di Jakartanya, tapi adik saya lolos aja nih teman-teman ya. Jadi aman-aman saja. Jadi ini bukan saya sarankan, tapi faktanya adik saya lolos. Saya nggak tahu skim itu apakah peraturannya sudah dicabut atau tidak. Yang pasti buat teman-teman yang di daerah yang ingin ke Jakarta, no skim, kamu lolos. Ya saya nggak tahu saya tapi buktinya adik saya udah nggak ada ditanyakan ya. Jadi no negosiasi, no apa-apalah gitu, no sogok-sogokan, maksudnya aman gitu.
Sekalipun buat skim itu gratis ya. Ini adik saya, teman ponakan saya, namanya Ray. Ya kita jalan nih, kita menuju ke parkiran teman-teman. Dan sepertinya paman saya sudah perintahkan saya untuk nyetir. Karena paman saya rindu banget sama anaknya yang baru pulang. Jadi sepertinya melepas rindu bakal duduk tanpa nyetir. Jadi sepertinya saya harus nyetir teman-teman ya. Oke teman-teman, itu aja yang biar teman-teman tahu ya, at least dari rumah tahu bagaimana situasi Bandara Soekarno-Hatta. Mungkin ada yang rindu juga kali ke sini ya. Jadi bisa lihat-lihat lah bagaimana situasi di Bandara Soekarno-Hatta saat ini. Dan buat teman-teman yang ingin berangkat ke Jakarta, rapid test sehari sebelum keberangkatan. Jadi bisa pesan tiket baru rapid test. Oke teman-teman, thank you for watching my video and don't forget to like, share, and subscribe my channel. Dan teman-teman doakan kita sehat-sehat selalu sampai rumah nanti ya. Oke, dan sampai jumpa and see you in the next video guys. Salam dari Jutaan Money. Bye-bye.